Kembali lagi dalam program Tribun Series Suara Rakyat bersama saya Royan Emi, bersama dua narasumber kita, Pak Arif Budiman dan Pak Mujakir. Saya ke Pak Mujakir dulu, Pak. Tadi sebelum jeda saya sempat menyinggung sedikit terkait kecenderungan pemilih atau anak muda, mungkin berdasarkan data statistik di BPS itu. Kecenderungan mereka ini menyukai apa dan tidak menyukai apa sebenarnya. Terus juga mungkin terkait apakah ada di BPS itu terkait misalkan survei terkait politik atau apa yang mungkin mengenai suka dan tidak suka yang dilakukan oleh para anak muda ini. Sebenarnya kalau BPS itu kan sebagai instansi atau institusi pengumpul data dasar, Pak. Ya. Data dasar itu artinya kami bekerja itu untuk mengumpulkan data-data yang bersifat untuk sebuah perencanaan skala nasional. Ya. Kemudian juga kita juga bagian dari pengawalan, dan memang dalam kegiatan survei atau sensus BPS itu juga biasanya adalah salah satu hasilnya ketepatan terhadap pelaksanaan program dan juga evaluasi. Dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 itu di seluruh NSO atau National Statistical Office, di kantor statistik resmi kenegaraan, itu memang kita ada namanya adalah data individu. Data individu itu adalah suatu hal yang tidak boleh kita sebarluaskan. BPS hanya menyajikan data yang bersifat agregat. Misal kalau kita bicara berapa sih jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, kita akan bisa munculkan. Atau misalnya kita breakdown sampai ke level kelurahan. Karena Kota Banjarmasin kelurahan semua ya 52. Nah, tapi kita tidak bisa menyebutkan bahwa daftar namanya adalah si A dengan pekerjaan apa, usianya berapa. Karena itu bagian dari kerahasiaan individu yang harus kita jaga. Nah, kalau kecenderungan mungkin sebenarnya bisa memanfaatkan, kalau untuk BPS kita memang ada salah satu kegiatan, mungkin di salah satu survei itu namanya ada survei sosial ekonomi nasional. Output utamanya adalah untuk menghasilkan indikator angka kemiskinan. Kemudian juga kita melihat ketepatan program dan bagaimana evaluasi untuk yang bersifat kebijakan dan pelaksanaannya. Nah, di salah satu itu bahwa ternyata ada segmentasi yang bisa kita gunakan walaupun tidak berorientasi utama, hanya untuk memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan antara masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal. Tadi Pak Arif menjelaskan urban rural, perkotaan perdesaan. Ini bukan kota dan desa ya. Perkotaan itu artinya adalah suatu wilayah yang memenuhi persyaratan untuk kita kategorikan atau clustering, kata Pak Arif itu tadi perkotaan. Pedesaan juga bisa jadi bukan hanya sekedar seperti bayangan kita, tapi memang dia tidak memenuhi persyaratan. Ada beberapa, saya lupa, sekitar 26 indikator untuk memenuhi namanya disebut perkotaan. Ternyata ada beberapa perbedaan penggunaan PC, penggunaan laptop, agak ada perbedaan, tetapi akses mereka ke gawai hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini penting ini. Itu dan ini itu hampir rata-rata kurang lebih sekitar di atas 90-92% kalau saya tidak salah. Ini penting untuk partai politik dan caleg. Ya kan, indikator mungkin ini sangat penting. Data itu bisa dimanfaatkan untuk bagaimana sih cara menyentuh mereka yang mungkin tidak ya tadi kata Pak Arif kan, kalau kita istilahnya pasar. Kalau kita bicara konsep pasar, ada pendatang, ada penawar, dan ada pembeli, kan gitu ya. Bagaimana kita menawarkan produk, bagaimana kita menawarkan program, mungkin terbatas, bisa kalau istilah sekarang daring atau luring, baik secara langsung offline atau tidak secara offline. Nah, hal-hal yang pesan yang ingin mereka sampaikan. Malah saya mungkin hanya pernah baca di salah satu hasil polling tahun 2022 dari salah satu media yang salah satu grup yang sama, ya, tapi dia skala nasional, itu bahwa ternyata 77% masyarakat atau orang-orang yang mereka lakukan informasi yang mereka dapatkan, 77% mereka itu memiliki keyakinan bahwa arah politik Indonesia akan lebih baik pada masa mendatang. Di dua segmen itu, yang sekarang sebagian menyatakan bahwa buruk tapi akan lebih baik, dan sebagian lagi ada mengatakan sudah baik dan akan semakin lebih baik. Tetapi secara arah mereka mengatakan bahwa akan lebih baik. Hal-hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan, tingkat harapan, tingkat keinginan itu menjadi yang sangat kuat dari mereka. Karena mungkin dari beberapa asumsi sebelumnya mengatakan bahwa mereka agak skeptis. Mereka sibuk dengan hal yang mereka suka. Mereka sibuk fokus dengan kehidupan yang lain, ya kan ya. Nah itu, tapi ternyata tidak ada ekspektasi yang mereka, bahkan
ada di antara mereka tadi seperti diantarkan oleh Pak Arief di awal, salah satu hal mereka tidak memilih seseorang karena keterikatan emosional. Kalau kita milih seseorang karena dia, mohon maaf, dari salah satu partai, dengan segala dinamika partai, dia akan tetap memilih partai itu. Itu mungkin akan terjadi pada kelompok-kelompok masyarakat kita. Tapi mereka akan melihat siapa dia, visinya apa, arahnya apa. Kemudian mereka juga kan tentu pendekatannya juga lebih cenderung bagaimana, kalau istilahnya kepemimpinan, mereka tuh lebih suka adalah pendekatannya kolaborasi dan integrasi serta aktualisasi. Kalau kita bicara kantor, itu mereka lebih suka namanya kepemimpinan adalah kepemimpinan horizontal. Nah, hal ini juga terus yang bicara tadi kata Pak, dari dinamika itu kita tidak. Memang kalau BPS tidak ada khususan, Pak. Kalau untuk itu, tapi kalau memanfaatkan indikator yang dimiliki, sangat terasa manfaatnya sehingga bisa tadi yang sampaikan oleh Pak Arief, segmentednya tadi. Ya, pertanyaannya apakah itu sudah diakses oleh caleg atau partai politik? Misalnya tadi data tentang bahwa hampir tidak ada perbedaan antara kota dengan desa dalam penggunaan gawai. Nah, itu dia kan. Artinya internet sudah hampir merata. Untuk Kalimantan Selatan. Untuk Kalimantan Selatan. Kemudian penggunaan handphone itu sudah merata. Artinya strateginya bukan lagi bermain pada menempel spanduk. Iya kan? Karena kalau spanduk berarti hanya orang yang lewat di situ saja. Nah, pertanyaan Pak Arief kita langsung lemparkan aja ke Pak Menteri. Betul. Seperti apa itu? Apakah ada partai politik yang membaca data-data itu untuk menyusun strategi misalnya? Karena kalau dia tahu daerah dapilnya adalah bahwa hampir semua menggunakan gawai misalnya, iya kan? Tapi ini data ini tidak menunjukkan bahwa dia terhubung ke internet, hanya penggunaan gawai saja, Pak Zaki. Ya. Jadi untuk akses internet, Pak. Akses internet. Akses internet. Wah, ini karena data, kita kan ini temuan yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan Pak Royan dan Pak Arief, sebenarnya di kita itu namanya kita punya pelayanan statistik terpadu ya BPS ya. Salah satu tugas BPS itu adalah menyediakan data yang bisa diakses oleh siapapun dalam koridor memang tingkat namanya diseminasi atau penyajian data tersebut. Seperti tadi rule-nya, apakah memang di BPS tidak boleh mengeluarkan data individual record, ya kan? Terus yang kedua, dalam pelaksanaan kita bedakan ada sensus, ada survei. Nah, survei ini sendiri terbagi, Pak. Ada survei itu yang memang dari awal dirancang oleh kerangka sampelnya itu digunakan untuk tingkat estimasinya. Tingkat estimasinya kalau hanya sampai level provinsi, kita tidak bisa memaksakan di level kabupaten. Begitu kita lakukan estimasi bahwa kerangka sampel yang dibentuk oleh BPS itu untuk tingkat kabupaten atau kota, tidak bisa kita paksakan untuk menyajikannya per kecamatan atau wilayah administrasi yang lebih rendah. Masalah tentang bagaimana pengaksesan BPS itu sudah sangat terbuka, Pak. Kita sangat welcome. Jadi kita sudah melakukan pelayanan secara online. Bapak Ibu silahkan kunjungi kalsel.bps.go.id. Di situ kita berikan pelayanan. Jadi memang salah satu misi usaha kita adalah mendekatkan pelayanan kepada para pengguna, bukan menunggu pengguna untuk mendekati pelayanan kita. Memang ada pencatatan, tapi terkadang pencatatan itu kan juga tidak bisa kita paksakan dia menyebutkan untuk kepentingan apa. Misal hanya untuk kepentingan penelitian, walaupun mungkin dimanfaatkan. Tetapi BPS sangat merasa terhormat karena hasil data kita dimanfaatkan untuk ke arah pembangunan atau ada hal-hal lain yang memang bermanfaat untuk yang berkaitan dengan pembangunan dan menuju kebaikan tersebut. Berarti tidak ada, Pak ya? Saya tidak buka kalau yang itunya. Tapi kalau komunikasi secara person to person pernah ada, Pak. Ya, jadi ada berarti. Ada, selalu ada, Pak. Ya, karena itu penting. Betul. Ya, mungkin itu tadi saya bilang karena pencatatan kita by elektronika. Jadi begitu saya mencatat nama, memang kita ada kode identitas ya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa saya untuk kepentingannya saya ingin menjaring partai. Saya tidak ingin menjaring misalnya untuk pemilih saya. Tetapi misalnya dia untuk melakukan penelitian, kita tidak bisa membedakan atau mendetilkan hal-hal tersebut. Jadi kalau Bapak yang misalnya memerlukan data, monggo, bahkan di dalam web kita itu seluruh publikasi kita sudah mengacu ke arah paperless. Seluruh dokumentasi hasil yang kita diseminasikan itu sudah berupa soft copy
dan sangat boleh di-download sebebas-bebasnya tanpa biaya apapun. Nah, itu. Linknya? Linknya kalsel.bps.go.id.